Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan para tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Dari 11 orang tersangka, satu diantaranya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel tampak mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol. Para tersangka kecuali Noel terlihat menunduk seakan menyesali perbuatan mereka. Adapun Noel sendiri sebelum masuk ke dalam ruangan, sempat berhenti dan mengepalkan tangan sembari tersenyum. Ketua KPK, Setio Budianto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta mengatakan, pihaknya menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, salah satunya Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Noel diduga turut menikmati aliran dana haram yang totalnya dalam kasus ini mencapai 81 miliar rupiah. Menurut KPK, ia menerima uang sebesar 3 miliar rupiah pada Desember tahun 2024. Selain itu, KPK juga menyita 1 unit sepeda motor dari Noel saat operasi tangkap tangan yang digelar pada 20-21 Agustus tahun 2025. Kasus ini membongkar praktik korupsi sistematis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga telah berjalan sejak 2019. Modusnya adalah memanipulasi biaya pengurusan sertifikat K3, di mana para pejabat mengambil selisih antara uang yang dibayarkan perusahaan dengan tarif resmi penerimaan negara bukan pajak. Dalam jejaring korupsi ini, seorang koordinator bidang kelembagaan dan personil K3 bernama Irvian Bobby Mahendro disebut sebagai pengumpul utama yang meraup hingga 69 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diduga didistribusikan ke berbagai pihak, termasuk Noel dan pejabat tinggi lainnya seperti Dirjen Binwasnaker dan K3, Fahru Rozi. Noel dan para tersangka lainnya akan ditahan untuk 20 hari pertama di rutan KPK. Atas perbuatannya, Noel dan para tersangka lainnya dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi, yakni pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional.